Siang, Bu. Muslim. Assalamualaikum semuanya. Oh, waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kenapa kepental terus, Bu? Nggak tahu nih kenapa berisik lagi di sini. Sebentar ya. Aku mau kasih hadiah nih sebentar. Wih, keren. Alhamdulillah. Berkah bulan Ramadan. Apa yang disampaikan Gondrong? Pak Gondrong? Iya, Bu. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Terima kasih ya sama Bang Zuma. Itu aja. Ya, Salam kenal ya, sama Bang. Bang. Salam kenal Bang. Iya. Nah, mantap. Aku ikutin semua apa Bang. Nah, mantap. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf sebelumnya ya, Gurunda semua. Ini saya cuma mau bernarasi. Tadi ada akun mengatasnamakan Bang Zuma. Itu seolah-olah kok membuat fitnah gitu loh. Mereka juga itu Izin Bang, Bang Ojol izin saya mute ya. Kalau bisa dikondisikan dulu musiknya karena banyak teman-teman yang live YouTube. Nggak boleh musik nanti kena copyright. Tolong musiknya diamankan dulu. Musiknya amankan dulu baru ngomong kembali Bang Ojol. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ayo, silakan Bang The King. Mau ngomong apa Bang? Silakan. Oke, Atau Ojol. saya cuman ini Bunda menanggapi jaringan saya nih, jaringan. Ya silakan Bang, lanjut. Kedengeran. Iya. Tentang ini Bunda. Menyikapi akhir-akhir ini banyak kita yang tertipu umat Islam di pesantren gitu. Banyak yang misi pesan Kristen itu yang C sekian saya nggak tahu ya. Yang udah sampai ke pesantren tapi mengatasnamakan pesantren, tahu-tahu dalamnya itu yang ngajar adalah para pendeta. Jadi mohon nih kepada Bang Zuma, ada Bunda juga di sini kan, yang pihak api lah kita meminta kepada MUI gitu, agar yang jelas-jelas pesantren ini atas nama Islam aja begitu, jangan ada misi-misi terselubung di dalamnya begitu, mintanya Bunda. Dan Itu kayak ada tuh pesantren Don Bosco begitu, itu akurat Bang. Kemarin itu ada pesantren Don Bosco, SMA itu ya. Nah itu ternyata itu Kristen gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang terjadi Bang. Makanya kita udah bingung nih mau nyekolahkan anak sekarang kan pesantren kayak tan mana, Al Zaitun juga kayak gitu juga gitu. Iya juga. Jadi memang nih kepada MUI gitu. Wow, keren Bu. Tindak lanjut. Masya Allah. Ya, daerah mana Bang? Bang? Kami ini Lanjut. dikumpulkan aja data-datanya di mana itu kejadiannya di mana, nanti tim kita survei pesantrennya. Nggak bisa dibiarin itu Bang. Oh begitu Bang. Oke siap Bang. Iya. Yeah. Kalau itu memang betul akurat ya kita datang, kita samperin. Itu nggak bisa dibiarkan itu. Kemarin katanya ada tuh yang dari kampung Bang Zuma, katanya ada situ tuh yang Don Bosco itu ya, itu ada satu tuh katanya, dia di daerah sana Bang, lupa saya itu saudara itu siapa ya, pokoknya daerah sana tuh ada.
Don Bosco. Saya sendiri baru dengar itu, Bang. Mm-mm. Oke, itu Banyak aja Bang. sekali. Jadi seperti yang disampaikan Gurunda, dikumpulin dulu bukti-bukti Bang ya, Iya. baru. Oke. Infokan ke kita. Nanti tim kita yang datang. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Makasih Sama-sama. Bang. Siap. Assalamualaikum Lanjut dulu, warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan suara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya. Apa kita bikin kayak kue itu nah berisikan Waalaikumsalam. Tidak. Enggak, Ji. Baru bikin cendol. Wah, Kukira, cendolnya itu kukira, mau kukira dipakai aduk, bom-bom kukira cuci aduk muka. pakai margarin, mentega, bikin kue bangke. Tidak. Bikin cendol. Kuahnya mau dipakai Pak bom-bom cuci muka sore-sore. Oh, Masya Allah, Bunda, thank you. Itu Makasih, dong Pak Bom Bom itu kudu nisakop. Andre, selamat siang, Kristen Bang. Aku mau cendol kalau Bang Zuma yang bikin. Siang-siang, assalamualaikum. Semua Gurunda, Pakai masakku. Masako, bagus itu. Kupikir kau Oten Bang, namamu Andre, ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Andre? Ini sebenarnya nih bertanya sebenarnya nih sama Gurunda Bang Zuma. Iya, gimana, Bang? Ya saya kan tadi masuk ke Komal, tapi saya ingin tahu aja tuh Bang Zuma, yang akun asli yang real punya Bang Zuma yang mana? Tadi ada juga sahabat Bang Zuma, Nah, itulah. tapi Itu suaranya yang saya kok mirip maksud. gitu. Gini maksud saya gini tadi, maaf ya sebelumnya. Saya potong dulu ya. Kayak seolah-olah Ya, iya. Oten itu ingin memanfaatkan gitu loh. Dan membodohi umat muslim gitu loh. Kalau saya Iya, menangkapnya seperti itu Bang Suma. Makanya saya isi naik ini. Kok suaranya beda gitu loh. Bang Suma yang ini sama yang tadi gitu loh. Kalau yang tadi itu banyak cengengesannya gitu loh. Tapi suaranya mirip sama Bang Suma gitu. Iya, pasti kelihatan narasinya, Bang. Narasinya kelihatan beda. Karena Iya Bang. Ya, itu kan yang meskipun suaranya sama. Iya, yang lihat kan banyak saudara muslim gitu loh Bang, maksud saya. Kan kasihan, umat muslim kan jadi tertipu kan gitu loh sama Komal itu. Jadi gitu loh. begini Bang, Iya. boleh izin sedikit Gurunda. Begini Bang, Silakan. kita kukira makasih. Rekam saja Bang, rekam layar dan silahkan dilaporkan. Jadi begini saudaraku ya, masalah ini tolong saudara-saudara muslim saya ini ikut membantu gitu loh ya, karena mereka mencemarkan nama baik misalnya Bang Zuma, pakai akun Bang Zuma kemudian dia menjelek-jelekkan agama kita kan. Nah silahkan direkam layar, kemudian bawa bukti itu ke kantor polisi terdekat. Boleh kalian laporkan mereka ya rame-rame ya, biar mereka itu kena efeknya gitu loh, biar ditindaklanjuti sama pihak berwajib. Silakan Bang, kalau cuma dengar terus naik Komal saling mengadu, nggak ada solusi. Jadi direkam, kemudian dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Kita semua mempunyai kewajiban Bang, kita ini berdakwah. Jadi tolong dibantu, dilaporkan saudaraku ya, yang nyimak itu direkam. Bawa laporkan. Kalau rame-rame melaporkan itu, insya Allah ditindaklanjuti. Pencemaran nama baik ya, nama akun dan menjelek-jelekkan agama kita. Silakan Bang, lanjut Ya, Gurunda yang lain. dia gini Bunda sebenarnya. Saya kan pingin tahu yang mana akun real yang asli punya Bang Zuma, ya punya Bang Zuma gitu aja. Saya kan ya kalau yang Ini yang kayak asli ya, tadi Bang sahabat Pu? Bang. Enggak, Ini ya yang betul asli? lah kan. Ya, tadi barusan aku masuk ke Komal sahabat Bang Zuma gitu. Suaranya agak mirip gitu. Tapi Dilihat aja yang di situ siapa aja, yang nonton siapa. Langsung ditinggal terus aja kontennya. Komalnya. Langsung ditinggal aja, jangan dikasih tensi Typing ya. di bawah, Tinggal ini aja. bukan Bang Suma, ini palsu, tinggalkan gitu. iya, kayaknya Ah, dia boleh, itu boleh. gimana ya? Susah juga saya ngomongnya. Biar Iya. aja lah. Iya itu Ada Bang. gitu. Kan Yang penting kasihan saya yang udah tahu yang mana akun aslinya Bang Zuma. Dah. iya. Karena dia itu juga sudah banyak makan korban.
dia mendm orang mengatasnamakan Bang Zuma minta donasi. Aduh, Iya, Banyak iya, itu. iya. Ya, Iya, itu banyak. Bang. Tadi Iya. itu juga minta-minta koin gitu sama Nah, saudara-saudara Ya, muslim ya, gitu loh ya, ya, masalahnya itu. itu Saya kan Bang. nonton tadi itu, minta poin Iya, dia. sahabat Bang Zuma official itu akunnya itu namanya. nah itu ya dia. itulah gambaran ajaran mereka ya, gambaran ajaran Kristen tuh gitu, menipu mereka itu gambaran. Jadi orang Islam itu cerdas, jangan mau kena tipu daya. Iya. Ya oknumnya, Oknum. ya oknum. Juga tujuannya itu untuk menjatuhkan Bang Zuma. Kalau menurut saya juga gitu. Itu tadi Ya kan memang. Menjatuhkan itu nomor ke-1000 Bang. Tujuannya Iya, itu iya. uang, koin. Iya siap. Enggak, Bang. ini contohnya kita kan ada Komal. Nah, terus ada temannya satu untuk provokasi istilahnya gitu. Ah ini nggak ada kasih koin ini. Gitu sistem gayanya tadi. Iya, seperti itu sistemnya tadi. Ya Bang. tinggalkan aja Bang, tinggalkan aja. Oh udah Tapi turun tadi Mikael ya. Ya, saudara Michael. yang lain itu loh Bunda, masalahnya kasihan saudara muslim yang lain yang belum tahu. Maksud saya itu kayak gitu Bang. Tinggal diketik Bunda? aja di bawah Bang. Ini palsu, ini bukan Bang Zuma. Tadi soalnya saya mau naik itu udah dinaikkan gitu loh. Malah ditolak. Ketik di bawah. Iya, siap Bang Zuma, siap Bunda. Iya, kasih. Nah, Iya, pada intinya teman-teman Oke. tolong direkam, dibuatkan PT bahwa memang menyebar beberapa akun-akun palsu mengatasnamakan Bang Zuma, mengatasnamakan sahabat Bang Zuma. Nah, kalian kalau melihat itu langsung ditinggalkan. Karena kalau misalnya Anda melihat Bang Zuma lagi live kayak sekarang ini, langsung di-follow. Artinya Anda Nih, udah memfollow akun. udah follow. Iya. Memfollow akun yang real. Caranya membuktikan ya Bang Zuma ngomong seperti ini dan itu real. Segera untuk follow akunnya Bang Zuma 01 yang sudah 280.000 itu di-follow. Sehingga ketika kemudian live ya, antum semua tahu kalau itu adalah Bang Zuma. Yang kayak tadi itu yang sudah terlanjur memfollow yang palsu itu ya di unfollow lagi. Gitu teman-teman. Siap Bunda. Maaf kalau salah Oke kata. Bang ya, udah ya Bang ya. Izin Udah. turun. Ya, saya makasih. izin turun dulu ya, Bang. Bang Zuma semuanya, guru-guru Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin bertanya? Wih, Saya kau boleh ini izin bertanya Bang Zuma? kau ganti nama Selamat Imrus? siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bu, si Imrus yang mana? Saya nggak kenal, mohon maaf. Saya mau bertanya sama Kau Bang udah Zuma. ganti nama? Oh bukan ya? Oke. Ini kembarnya Imrus. Lanjut. Assalamualaikum. Iya, itu Waalaikumsalam mau nanya warahmatullahi wabarakatuh. sedikit doang. Imrus ini mah, Imrus. Tidak Bukan, ada ini. kembarnya. Saya mau bertanya betul sama Bang Zuma. Pertama, Silakan. mau tanya pertama, bagaimana kabar Bang Zuma? Alhamdulillah. Halo? Aduh, Bang Zumanya diem. Magatos. Beliau jauh dari perangkat sepertinya, Bang. Sudahlah. Enggak. Kalau nanya apakah akunnya Bang Zuma itu asli atau tidak, ya Bang Zuma ya udah sampai posisi itu. Kalau nggak punya musuh, itu bukan pemimpin namanya. Emang pemimpin itu cirinya harus punya musuh. Bahkan kalau nggak punya musuh harus ciptakan musuh. Ya. Jadi emang harus begitu dia. Otak emang harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa. Nggak berkembang nanti. Biarkanlah nanti dia. Tapi sekarang ini saudara kita Kristen ini dia mengambil keuntungan di dalam situ. Itu aja. Tapi Bang Zuma sedang jauh dari perangkat. Oke lah. Terima kasih. Luar biasa Pak Imrus, makasih luar biasa. Makasih. Nanti saya sampaikan ke Bang Zuma ya. Ya Allah, baru Mbak Cebi. Kenapa saya udah diusir Mbak Cebi? Baru masuk udah suruh keluar. Terima kasih kalau merasa terusir. Sungguh Assalamualaikum. Bye. Dari tadi yang typing kenapa ini saya suruh turun. Sudahlah saya turun juga lah.
Terima kasih Selamat semuanya. puasa ya Pak Hanya, Imrus. mau menyampaikan satu Pak lagi. Imrus selamat Satu puasa lagi, ya. satu Selamat lagi yang mau puasa. sampaikan. Selamat puasa. Alhamdulillah, terima kasih. Sama mau Ya. nyampaikan satu, Bang Juma, di tempatnya di tempatnya Shopee nggak betul itu, semenjak dia open Makin camp, panjang ini. ya, di tempatnya dia tuh enggak sedikit, Lanjut, sedikit. lanjut. Di tempatnya dia, ya, dijadikan arena buat menghujat lewat typingan. Itu di tempatnya Shopee nggak betul ya. Itu jadi gimana cara apa ya, solusi caranya gitulah. Soalnya di situ udah berapa hari ini dia menghujat lewat typingan luar biasa udah bahasanya. Itu jadi ya mungkin Bang Juma bisa memberikan sedikit saran masukan ya kan buat ke bawah ini bagaimana. Udah itu aja. Terima kasih banyak. Saya permisi, saya turun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Imrus ini. Jangan lupa makan siang Pak, biar puasanya lancar ya. Terima kasih Pak Imrus. Ayo naik teman-teman Kristen yang punya nyali, yang ingin diskusi, ayo. Nada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada, Kristen, Muslim. Oh, nada. Ayo yang mau menerima tantangan silahkan naik. Yang mau bertanya silahkan naik. Yang mau cari jodoh jangan naik. Boleh ya ada Mbak Cibi. Ayo teman-teman Kristen. Tap layar ya saudaraku ya. Teman-teman Kristen atau teman-teman yang udah bosen di Kristen, ayo silakan naik yuk. Mantap. Ya 20 juta silakan. Hanya mimpi boleh. Naik. Gue tambahin deh 20 juta 500 rupiah. 20 juta 500 rupiah. 27.500.000 gitu. 20 juta 500.000 gitu. Oh, 500 rupiah. 20 juta 500 rupiah gimana sih Bunda? 20 juta aku tambahin 500 rupiah. 500 rupiah itu kan yang kecil-kecil gini kan, yang koin. pentingan ada peningkatan Bunda. Makin ya siapa tahu besok Bang Zuma nambahin 500.000 kan gitu, bertahap dong. 500 perak. Oh iya. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Biar diedukasi oleh guru kami. Masya Allah. Ayo. Apakah Yesus palsu atau Yesus asli yang datang menemui Paulus? Karena ya teman-teman, ingat ya teman-teman Kristen. Inilah landasan keimanan Kristen. Ketika Paulus mengaku dipilih oleh Yesus untuk menyampaikan ajaran Kristen. Itu bisa para rasul. Tahukah itu Tuhan? Saulus, kau yang telah menganiaya aku. Tahukah itu Tuhan? Inilah yang datang ke Paulus dan yang dipakai dalil data yang dipakai orang-orang Kristen bahwa Paulus ini didatangin oleh Yesus. Nah, apakah Yesus yang datang ke Paulus ini? Yesus anak Maria atau Yesus palsu? Kristus palsu, Mesias palsu. Jadi karena Kristus itu artinya Mesias yang diurapi. Nah, sekarang tugas teman-teman Kristen naik meluruskan atau menanggapi
Dari saya 1 juta masih berlaku. Oh, thank you Bang Amul. Sudah berapa sekarang ya? 21.500.000 perak. Ah, ingat ya 500 peraknya itu dari Mbak Cebi. Ayo teman-teman. Itu ada yang nambahin 1 juta lagi. 21.500.000 Ada perak berarti. 1.500.000 perak. Nah, Hmm, karena naik ya. begini loh. Karena ini apa ya, sangat penting nih dibahas atau didalami oleh orang Kristen. Karena ajaran Kristen ini yang dibawa oleh Paulus ini berdasarkan pengakuan dia kalau dia ketemu oleh Yesus, kalau dia dipilih oleh Yesus. Dia dipilih sebagai memberitakan ajaran Yesus. Ini teman-teman Kristen harus naik buktikan. Ya kan? Disinilah sumber dari 13 surat-surat Paulus di dalam Bibelmu, dalam Biblos ya. Dari situ. Nah itu peristiwanya ketika Yesus sudah terangkat. Perjalanan ke Antioquia, tiba-tiba dia melihat cahaya. Ada di tempat lain mengatakan mendengar suara. Nah, dengar suara dari cahaya itu bahwa Saulus, Saulus, kau yang telah menganiaya aku. Nah si Paulus tahu, taukah itu Tuhan? Nah, dari mana si Paulus tidak tahu kalau itu Tuhan? Jangan sampai itu cuma senter atau cahaya. Apa kek? Teman-teman silahkan. Ada yang nambahin 50.000, keren. Ada yang nambahin 50.000. Bunda Mina lagi di Raja angkringan ya. gosip. Di angkringan malam-malam. Habis buka puasa ngopi. Masya Nanti Allah. terawihnya di rumah, terawihnya. Keren. Bunda Mila itu hidupnya banyakan di jalan ya. Banyakan di luar. Mau dibesarin. Coba kita lihat ya. Udah hal dingin loh. Ayo teman-teman Kristen. Jangan sampai, ini nada minta naik lagi nih. Udah tadi dinaikin. Gak ngomong. Wow. Assalamualaikum bunda-bunda cantik. Itu ibunya Nikita Willy ya bun. Gak ada suara bun, ke-mute. Itu bundanya Nikita Willy. Ke-mute bunda. Bunda Mila ke-mute. Tunggu dulu sebentar, tunggu. Nada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Rama. Ya, silakan. Oh ini nada yang ini ya, yang pernah disekap itu kan? Ya Bunda Rama. Berisik ya, Saya tapi pernah Papa dikit sebentar aja. ketipu sama Bang Suma KW. Enggak, saya tanya dulu, nada ini yang pernah disekap di sana ya, di pulau sana ya? Iya, Bunda. Oh, nada Iya, itu Bunda. ya. Oke, siap. Kenapa? Pernah ketipu? pernah ketipu sama Gurunda Bang Suma Pak KW palsu. Oh. Jadi sudah unfollow? Iya, saya blokir langsung. Masya Allah. Di situ dicaci maki lah di situ Bunda Rama. Ya. Nih Bun, Benar. Bun di jalan nih Bun, tunggu. Tapi ini bukan tempat yang rame. Cuma ya lumayan lah. Ini di Beverly Hills masih. Keren ya. I don't see you. Enggak ada sepeda ya bun? Enggak ada sepeda di sana Ada kan? sepeda, tapi kalau sepeda tuh di pinggir laut biasanya. Bukan di tengah-tengah begini. Ini enak tempat ngopinya tuh, lihat orang duduk-duduk. Padahal dingin loh. Cuma aku nggak pakai
nggak pakai itu, nggak pakai apa, nggak pakai jaket atau begitu aja, tangan panjang. Oke, lanjut, berisik di sini. Nggak ada angkot lah. Iya. Ini nada yang dari Samosir itu bukan? Ya bener, yang pernah disekap. Apa kabar Nada? Alhamdulillah sehat. Anak-anak gimana, Dek? Anak-anak pada di Samosir. Oh, belum ini ya, belum sama kamu ya? Iya. Iya Bunda. Ada komunikasi kah sama keluarga di sana? Tidak takut lah. Oh, enggak ada. Tidak ada Bunda. Cerita dong Nada disekap gimana? Oh, tuh tanyain sama Nada ya. Disekap di mana? Disekap dengan keadaan nggak sadar. Keadaan nggak sadar. Jadi Nada ini dinikahin sama Kristen teman-teman. Terus diajak ke tempat suaminya yang jauh dari kota, di tempat yang lumayan terpencil, susah akses untuk ke tempat-tempat yang apa ya, rame lah pokoknya. Di sana hidupnya itu, mohon maaf banget ya, mungkin jauh dari ketika Nada ini masih hidup sama mamahnya. Jadi mamahnya ini mohon bantuan ke saudara-saudara kita yang api juga untuk membawa Nada ini balik gitu. Terus ada proses syahadat lagi ya waktu itu ya Nada ya? Ya sama di Bukber Bang Suma. Karena belum keluar sertifikat mu'alaf Kak. Aku sapa dulu ya yang baru datang ya. Assalamualaikum Kak Risna. Selamat siang IJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Selamat waalaikumsalam. siang, Bunda maaf turunin aja Bun, aku dari bawah aja nyimaknya. Salah pencet ya Bang? Iya maaf Bang Suma, semuanya Bunda, Pak Bang Bandi. Iya Bang, dimaafkan. Aduh, ini oten-oten kenapa sih? Gak ada yang berani mengambil tantangan, menerima tantangan. Padahal ini sangat penting loh kalian bahas, kalian dalami. Siapa sih si Paulus ini? Orang tuanya aja nggak jelas. Padahal ingat, ini yang kalian imani sebagai rasul. Ini yang kalian imani di Bible. 13 surah-surah Paulus di Bible itu mendominasi Bible. 200 lembar tuh lebih surah-surah Paulus tuh di Bible. Mendominasi. Nah kenapa Kristen ini lebih condong kepada ajaran si Paulus? Nah itu surah-surah Paulus mendominasi Bible. Dibandingkan yang lain tuh ada yang 60 lembar, ada yang 70 lembar. Nah si Paulus ini 200 lembar lebih. Coba kalian tuh hitung ya kalau ada Bible. Tengoklah bagaimana ajaran si Paulus ini mendokma otak-otak Kristen. Aja kalau kita berdiskusi, larilah sih ke Paulus, penebusan dosa waris, macam-macam. Coba adakah pernah Kristen kita diskusi kemudian dia membawa Yohanes 17:3? Gak ada, gak satu pun. Gak satu pun yang bawa itu ya. Padahal itu penting, itu ajaran Yesus. Tauhid Yesus. Mengenal Allah satu-satunya. Dan mengenal Yesus yang engkau utus, saudara. Ayo dong naik. Ada Gurunda.
Mudah-mudahan ini Oten yang menerima tantangan. Mama. Iya, paling yang dia bawa itu ya ada satu. Pada mulanya. Firman bersama-sama dengan ini. Aduh, itulah doktrin dogma mereka. Bunda izin, mohon izin bentar. Lanjut. Ada yang sedikit mau aku sampein ya. Jadi pagi tadi aku callingan sama Fandi. Ini ada kaitannya sama teman-teman yang mu'alaf. Jadi ada satu case di mana ada seorang mu'alaf ini yang mungkin udah tergolong lama ya. Mungkin Bunda tahu, kita pernah bahas di grup juga. Dan selalu ada kaitannya dengan mohon maaf uang. Dan itu nggak cuman 1 atau 2 atau 3 orang. Tapi masalahnya bukan itu. Kita apresiasi teman-teman yang selalu peduli kepada para mu'alaf ya. Sedikit atau banyak mereka berusaha untuk membantu para mu'alaf ini ketika lagi susah. Tapi mohon maaf banget ya, niatkan dulu mu'alaf ini benar-benar dari hati atau ada kepentingan tertentu. Harus tahu mu'alaf itu nggak mudah. Pasti banyak cobaannya, banyak ujiannya, dan harus diketahui itu dari awal sebelum memutuskan untuk mu'alaf. Memang benar kita sebagai muslim ini harus memperhatikan saudara-saudara kita yang mu'alaf. Benar, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi tolong jangan membebankan imanmu kepada orang lain. Ya, imanmu tanggung jawabmu. Jangan karena teman muslimmu tidak bisa membantu lagi atau yang dibantu bukan cuman kamu, makanya kamu tidak dapat bantuan lagi, kamu ngancem buat murtad. Sangat disayangkan banget untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi sebelum memutuskan untuk menjadi muslim itu baiknya harus tahu diri. Dalam artian, oh iya nanti aku akan banyak ujian. Tidak semua bebanku bisa diringankan oleh orang lain. Gitu ya. Ini mungkin bukan sekali 2 kali sih kasus-kasus kayak gini. Dan ini untuk satu orang ini mungkin memang sudah sering, sudah banyak orang yang bilang ke saya, tapi saya tidak pernah spill di live, tapi hanya jabri-jabri aja. Ternyata korbannya juga bukan korban sih, yang pernah membantu. Ya, habis dibantu karena ini, nanti besoknya karena ini. Itu amat sangat disayangkan banget ya. Karena mu'alaf ini banyak yang harus diperhatikan juga. Jadi bukan hanya kamu yang jadi prioritas. Tolong mengertilah, teman-teman kita ini juga bukan orang kaya yang selalu ada punya duit, yang selalu bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu mau ngancam buat balik lagi murtad, silahkan. Imanmu tanggung jawabmu. Kami hanya bisa membantu, itu sedikit. Ya, untuk siapa namanya, mohon maaf, saya tidak bisa bantu sebut ya, untuk menjaga privasi dia. Nah, untuk hal seperti itu, teman-teman, kalau ada mu'alaf atau kalian berniat untuk membantu, tolong sharing dulu atau minta info yang sering berinteraksi dengan mu'alaf. Mungkin dari teman-teman dari API atau host-host yang sering menjadi tempat bersyahadat. Itu aja teman-teman. Makasih. Waduh, itu udah parah ya kalau pakai ancam-ancaman begitu. Berarti dia bersyahadat, jadi mu'alaf masuk Islam. Apa ya? Apa dia cuma mau numpang hidup? Apa dia cuma maksudnya kehidupannya itu harus ditanggung oleh saudara-saudara muslimnya. Bukan nggak boleh begitu. Bersyahadat itu artinya kamu benar-benar tulus ikhlas menerima Islam. Jangan karena kesannya kok seolah-olah numpang hidup, jangan.
Nggak boleh begitu, malah nggak berkah hidupmu itu, nggak berkah, sumpah, semakin sulit. Tapi kalau kamu berusaha, memang banyak ujian seperti yang disampaikan Mbak Cepi ya. Tapi kan kalian berusaha loh untuk hidup, berusaha berjuang. Demi imanmu yang baru ini kan berusaha. Jangan bersandar kepada saudara muslimmu selamanya. Kalau dibantu paling ya dibantu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau seterusnya ya gimana dong? Mereka juga punya kehidupan, punya juga kebutuhan. Jadi saling memaklumi kita saudara ya. Ngeri kali kalau dia ngancam-ngancam kalau enggak dibantu mau kembali lagi. Ingat ya, kalian masuk Islam itu kalian yang mendapatkan imbalannya. Kalian akan mendapatkan surganya Allah. Bukan kami orang Islam, kami hanya membantu, mendukung. Tapi bukan selamanya karena ya kemampuan saudara-saudara muslimmu terbatas. Ingat ya, Anda masuk Islam itu bukan kami yang mendapatkan imbalannya. Anda yang mendapatkan surganya, jannahnya Allah. Anda. Ya, jadi perjuangkan, jangan dikit-dikit putus asa ngancam ini itu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Gitunya ya. Islam gak membutuhkan orang-orang seperti itu ya. Islam tidak membutuhkan orang-orang lemah gitu. Gak mau berjuang untuk hidup. Hidup itu butuh perjuangan bro. Jangan cuma mau tergantung kepada orang lain. Gak boleh begitu. Ya teman-teman sadarilah itu. Oke. Benar orang gak butuh. Orang Islam gak butuh orang-orang malas cuma mau tangannya Dia di yang bawah. butuh Gak Islam boleh kan. gitu. Dia yang butuh Islamnya, Islam gak butuh gitu. Kalau untuk membantu ya kita bisa semampunya, tapi tidak bisa toh terus menerus. Pertama, mu'alaf itu gak cuma 1, 2. Yang kedua ya, ketika lu jadi muslim, ya berarti lu gak boleh males-malesan. Mu'alaf itu bukannya murtadin ya, yang murtad langsung kayak donasi sana sini, kasih jabatan segala macem, bukan. Justru kebalikannya. Ngancem-ngancem dia mau murtad lagi tuh. Serius, sebenarnya ini Aduh, udah ya Allah. lama Bunda. Aku pernah teleponan sama dia juga. Tapi kasusnya dia yang ini, cuman makin kesini banyak laporan kok makin gini gitu. Si C. Untuk nama aku nggak bisa spill ya teman-teman ya. Ini cuman himbauan aja yang nanti kiranya mau mu'alaf, tolong dipikir lagi. Resikonya apa? Ya gitu. Jadi jangan membebankan imanmu kepada orang lain. Itu tanggung jawabmu sendiri. Kita bantu itu ada batasnya dan tidak bisa terus menerus. Dan pasti terbatas juga. Nggak bisa yang lu mau bikin usaha kita bantu, lu mau beli rumah kita bantu. Enggak. Bun, bantu promosi Bun. Tadi aku live bagi-bagi donat, Bunda Rahma nggak naik. Oh, pantas ada undangan. Oke ya teman-teman, Ya. saudaraku. Di mute Bun, di mute Bun. Oke ya teman-teman, saudaraku netizen yang baik hati ya. Di bulan yang penuh berkah ini, Bunda Mila kami minta saudara-saudara di bawah itu memfollow ya. Tolong di follow akun Bunda Mila ini. Beliau hanya ingin di follow. Membesarkan akunnya ya teman-teman. Jadi silakan ya, kalau nggak keberatan follow juga lah kami yang di atas. Follow kami yang di atas sebagai dukungan. Jangan disebut, nggak boleh kita sebut nama ya. Jadi silakan ya yang 600 sekian nih tolong di follow Bunda Mila. Saudari kita ini Masya Allah ya. Dengan supportnya kepada saudara kami yang di atas ini Masya Allah ya. Jadi tolong kita membalas hanya dengan memfollow ya. Bunda itu hanya ingin di-follow. Jadi tolong di-follow saudaraku di bawah ya. Dukunglah beliau. Terima kasih yang sudah follow. Nanti Bun kalau hostnya berkenan, Bang Fandi, kita bagi-bagi 50.000 per orang, 15 orang setiap hari. Kalau donat 30 orang setiap hari.
Pastilah harusnya mendukung. Tapi di waktu santai nanti, kalau lagi ini kan lagi bernarasi kan kita nggak bisa ganggu. Bunda, Siap, saya siap. mau follow 2 kali tapi nggak bisa, baru sekali. Terus Bun, nanti semuanya Bunda Rahma yang catat ya, biar aku nanti ngasihnya langsung ke Bunda Rahma. Masya Jadi Allah. kalian Siap, follow juga Bunda Rahma. siap, siap, siap. Kepental Bang Zuma. Oke teman-teman, tolong follow Bunda Mila ya. Ayo, baru 100 nih, 600 nih. Apa 600 nih Oten? Kok nggak ada yang berani naik ya? Bunda, bang ini turun ya. Bang Zuma. Saya udah follow 2 kali, Bunda. Berarti lu follow, unfollow lagi. Unfollow lagi. Durhaka kalian. Anak durhaka. Ya makasih ya saudaraku, saudariku yang sudah follow. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah. Jangan mencontoh ya, lebih baik nggak usah mu'alaf kalau hanya untuk, kesannya hanya untuk mengemis. Mohon maaf ya, itu kesannya mengemis. Nggak mau kerja, nggak mau berusaha. Nggak usah mu'alaf saudara kalau cuma modal begitu. Mu'alaf itu harus benar-benar tak yakin. Keimanan kita harus betul-betul kokoh. Mengimani Islam. Jangan cemen kali mu'alaf. Setiap, memang seumur hidup kamu di ini. Makasih yang sudah puluh-puluh Bunda Mila. Ayo teman-teman, saudaraku, saudariku. Minimal yang puluh tuh 500 loh, itu kan taruhlah Oten tuh yang 100. Yang enggak polo apakah Oten? Ayo. Teman-teman mohon bikin akun baru ya, akun baru dan di follow lagi ya. Harus 593 orang bikin akun baru lagi, follow Bunda Mila juga. Wih, makasih Bang Peri. Bang Peri ini memanglah keren. Ayo follow Bunda Mila. Beliau hanya ingin di-follow. Ayo Bun, spill di situ lagi ngapain Bun? Oh udah ya, udah follow. Terima kasih yang sudah follow ya. Bang Zuma lagi turun nyiapin takjil. Oh udah di follow dari kemarin, ya. Jadi Bun, kadang nih yang 500 sekian nih, 600 tuh udah follow. Jadi kalau ada cuma follow yang lebih 100 tuh berarti yang belum follow Bunda. Benar, Islam itu jangan malas, harus ikhtiar. Kita harus ikhtiar, ya, taat beribadah, selebihnya serahkan semua kepada Allah. Udah berikhtiar, udah berdoa, beribadah kepada Allah, sholat jangan pernah ditinggal. Sisanya serahkan semua kepada Allah. Insya Allah dilancarkan. Harus perbanyak uang ya kan. Hah? Mentalnya tuh mental perbanyak uang untuk biar bisa lebih banyak berbagi. Bukan mental bener. Diberi gitu. Bunda Mile kemiut. Ih Bunda. Oh mirip-mirip di sini ya kalau Bun, ada Oten Bun. Lumayan Bun. Mana? Itu sama Bunda Mila tuh. Banyak Oten. Bun. Lagi mau ambil box. Nah. Tuh, mau nggak minumnya nih? Coba ditanya Bun, Otennya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris kan. Jangan kenapa kau nyembah Yesus? Oh marah ya? Gitu ya. Marah nih. Hitam besar. Berisik. Oh sorry. Itu jam berapa di situ Bun? Ini mau buka puasa. Jam 10. Jam 10-an, 10:05. Malam. Ya iyalah malam, masa siang mau makan ya. Alif, Assalamualaikum.
Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Ini nggak ada Oten yang baru ini naik ya di komelnya Bang Pandi. Silakan Bang, apa disampaikan Bang Alif? Astagfirullahaladzim. Udah Pandi. Assalamualaikum. Udah Pindi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Maaf, saya kepencet. Turunin aja. Oh ya, dimaafkan Bang. Mohon maaf juga ya, diturunkan Iya. ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ini kenapa sih ini ya? Seolah-olah itu kalau kita nunggu Oten naik itu, Oten ini makhluk sangat berharga ya. Berharap dia naik. Okta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bunda, kepencet. Turunkan Mama aja. Iya Bang. Lagi tet-tet. Oh bisa ke kita Pokoknya tap-tap nanti kalau langsung ada ke request pencet? berarti dia salah pencet ya. Bagaimana orang ketep-tep begini salah pencet? Perasaan nggak nyambung. Kan itu Bunda, kepencet ini loh, komalnya ini loh, yang kosong ini tuh kepencet, jadi dia request. Oh, yang ada oh gitu ya. Tanda plusnya ini. Iya benar. Oh, oke. Ya iya Mbak Lis. Jadi gimana dong nih Oten-Oten? Makanya jangan brutal tatap layarnya, biasa aja biar nggak meleset jadinya. Terlalu bersemangat. Hairil, selamat siang. Hairil. Astagfirullahaladzim. Oh, naik komal padahal di situ rame. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kita ngapain ini kalau nggak ada ini? Nggak ada coteng-coteng. Lagi ini ya, joget-joget di gereja nih. Ya Bunda Rama lanjut aja dulu karena Gurunda masih live ini. YouTube-nya masih live. Masih banyak yang live. Masih banyak yang live. Bunda Aku pernah ini kepikiran nggak monolog. Bunda pernah kepikiran nggak si Ye itu bangkit dia pakai baju siapa? Kan waktu itu di goa kan cuma tinggal kain lenanya doang kan ya? Iya, tapi kan kain lainannya udah ini ketika ada Petrus masuk melihat gua itu cuma tinggal kain lenan kan, kain kafan di situ, kain kafan. Nah, ketika dia kain kafannya di situ, nah Yesus ini keluar, yang disebut Yesus keluar ini pakai baju apa? Penasaran aku Bunda. Iya, pakai baju apa? Karena kain kafannya ini ada di atas di gua itu kain kafannya. Jadi dia keluar ini apa nggak pakai baju atau udah ada dia COD atau gimana dari Shopee atau TikTok Shop? Bentar Cep, bisa bikinkan pamflet foto. Bisa nggak? Ustadz Ali versus Pendeta Jerry Bulolo sebentar malam. Boleh. Nanti bikinkan foto ya, nanti aku kirimkan fotonya. Ustadz Ali sama siapa? Pendeta Jerry Bulolo dari Sulawesi Sama Utara. Ustadz Alif. Iya, sama Ustadz Alif. Hatuha. Kenapa nggak sama Gurunda? Kayaknya udah pernah. Ya udah pernah. Belum. Sama Uni sudah, sama Ustadz Alif dulu. Kalau Bang Zuma nanti langsung kapok, langsung keo. Maksud saya Ustadz Alif dulu dikasih diolor-olor dulu lah talinya kan supaya terbang layang-layangnya kan gitu. Nanti setelah itu baru dihantam sama Gurunda Zuma. Mode kalem dulu lah.
Masa nggak paham? Tahu Udah kan kalem, habis itu kalau nanti sudah sama dipukul, ah, kalau sudah dipukul sama Bang Zuma selesai itu, nggak ada lagi. Makanya aku bilang diolor-olor dulu. Nah, yang lucu juga itu di Bible ya. Ketika terjadi penangkapan, nih, seorang pemuda melepaskan kain lenannya kemudian lari dengan bertelanjang. Coba bayangkan, Cep. Lari dengan bertelanjang. Nah, pertanyaan saya bukan tentang telanjangnya, siapa sih pemuda ini? Ya kan? Seorang pemuda melepaskan kain lenan kemudian lari dengan bertelanjang. Ayo. Ini teman-teman Kristen harusnya cari tahu siapa nih yang lari dengan bertelanjang. Misalnya dia tanya, siapa itu yang diserupakan? Nah, tanya balik lah. Itu yang lari dengan bertelanjang itu, melepaskan kain lenannya. Kemudian di tempat lain di Bible, yang memakai kain lenan itu cuman Yesus. Seluruh Bible perjanjian baru, cuman Yesus yang memakai kain lenan. Nah, diceritakan seorang pemuda yang melepaskan kain lenannya kemudian lari bertelanjang. Ya kan? Nah, kenapa gak dicantumkan si ini si itu? Lagi gondal-gandil. Oh mama Itu ya teman-teman Kristen. Ayo naik teman-teman Kristen. Masa siang sekian ratus tak ada. Kalau Gurunda udah turun dari Komal, penonton merosot. Segitu besarnya. Cep, itu sudah ku kirim di WA, Cep. Tinggal temanya sebentar nanti di chat sama pendeta apa yang dia kuasai. Baru kita buatkan tema. Sudah, coba ditengok fotonya, bisa ndak itu, Cep? Cebi monitor buat kayak ini, ada juga fotonya Ustadz Alif yang open cam sih. Kalau mau kan. Iya, di tap-tap layar juga teman-teman ya. Iya, Hening lagi ini, lagi apa namanya? Lagi urus foto untuk dialog sebentar malam antara Ustadz Alif versus Pendeta Jerry Bulolo. Nanti Cebi yang buatkan pamfletnya ya. Tolong dibuatkan sebentar malam teman-teman, jam 20.30. Itu jadwalnya, Ustadz Alif versus Pendeta Jerry Bulolo. Nanti disimak ya teman-teman, 20.30. Cebi kemana ini? Monitor Cebi. Oh, Cebi lagi keluar daerah ya, oke. Ya, seru ini teman-teman, nanti di posting ya, di share ya. Nanti saya posting di TikTok saya, nanti teman-teman share. Oten-oten ini pada takut naik ya, takut mu'alaf kalian kah? Takutkah kalian mu'alaf? Mu'alaf itu hidayah dari Allah, bukan dari kita. Ya, nanti dibuatnya kayak gini ya, Cebi ya. Tolong teman-teman nanti kalau saya sudah posting di share-share ini ya, kayak gini nanti modelnya. Jadi Ustadz Alif versus Pendeta Jerry Bulolo nanti. Masing-masing ada fotonya dipasang kan. Terus temanya juga, kayak gini aja lah dibuat. Oke, teman-teman.
Jangan lupa absen-absen. Komal saya di sini di Fandi Ahmad 05. Yang mau live YouTube silakan teman-teman nanti ya. Kalau mau live YouTube silakan. Ya di absen dulu teman-teman ya. Absen-absen dulu. Jadi teman-teman kita Kristen ini kayaknya lagi beribadah teman-teman ya. Jadi wajar kalau agak kurang teman-teman Kristen yang hadir. 20-30 jadwalnya teman-teman. Ya biasa lagi nyembah itu kan. Nyembah. Ya silakan teman-teman. Enggak. WIP itu 20-30. Kalau WIT ya itu 21-30. Kalau daerah saya itu setengah 10. Kalau teman-teman di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya itu pukul 20-30 gitu teman-teman. Malam. Mana ada 20-30 siang. Kadang-kadang. Makanya itu tadi dibilang ya teman-teman ya, umat Islam itu dituntut harus cerdas, harus pintar. Jadi bisa membedakan juga mana komal asli dan komal palsu itu harus bisa kita bedakan. Begitu teman-teman. Jangan juga terikut oten gitu. Terikut mereka jangan. Kita dituntut wajib cerdas. Karena kita ini umat-umat berakal. Gitu teman-teman, sambil tap-tap layar biar komalnya kuat. Acara makan-makan pisang sebentar malam. Kalian ini bulan puasa ya, kalian uji-uji orang ya. Memang kalian ini. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik belajar. Nah ini ada nainggolan ini. Silakan naik nainggolan. Saya habis DM juga pendeta Joshua Tewu tapi belum ada respon, belum ada balasan. Nah berikutnya nanti Mikana versus Asik, untung aku nggak hidup. Untung aku nggak ada loh waktu itu. Kalau aku ada, coba lah dijadikan piala beli gilil aku. Untung aku nggak ada waktu itu. Sempat aku ada waktu itu udah demo aku. Masa perempuan dijadikan piala beli gilil sama Tuhan? Gini, Sekarang ayo. Mbak ke surga nanti. Aku ke surga Mbak nanti kan ke terus. surga. Iya. Di surga itu Mbak ngapain aja gitu loh. Ya suka-suka aku lah, mau duduk aku sama kawan-kawan aku, mau makan cilok, mau makan es krim, mau masak-masak, mau ketawa-ketawa sama suamiku, mau ayang-ayangan, mau minta gendong sama suamiku, ya kan? Abang gendong adik depan belakang, abang kita main ayunan, abang kita naik kuda poni, abang kita terbang kemana-mana. Ya bisa bebas lah, banyak lah yang bisa kulakukan. Kau pikir ngapain aku di situ? Nyanyi-nyanyi aja. Kata Bang Jibril, karaoke aja 2 jam udah muak. Mau nyanyi-nyanyi pula memuji Tuhan, capek kali bah di dunia ada muji-muji, tiba-tiba di surga muji. Ya enggak ada lah, bosan lah, mending aku tinggal di dunia daripada kayak gitu. Masuk ruang karaoke aja 2 jam udah muak, udah mual, apalagi nyanyi di seumur hidup. Jadi surga ada enaknya lah, menikmati seluruh makanan yang enak. Mbak, saya pengen tahu. Apa gunanya untuk memang kau masuk surga kami? Sudah kutunjukkan data ini aja, kau masih aja. Kau tahu siapa aku? Aku adalah orang kalau ngomong gak suka-suka hatinya, suka-suka bapaknya. Nah, kalau kami bicara tentang surga kami, ada dalam surah Al-Waqiah dijelaskan. Nah, sekarang ku tanya kau tanya tentang surga umat Islam, apa yang ku dapat, gunanya apa untukmu? Gunanya untukmu apa? Gunanya kan saya pengen tahu. Ya ada dalam surah Al-Waqiah. Terus ku tanya, gunanya untukmu apa? Kan kau Kristen nih, yang ku tanya kau dapat apa di surgamu? Kau kan Kristen, harusnya kau berpikir, aku nanti kira-kira kalau masuk surga ya, kira-kira nih, dapat apa? Dapat tiang salib, dapat anak domba, dapat apa?
Coba, dapat pesundal. Kan di surgamu pesundal lebih dulu masuk surga. Ya Kau udah, pikir-pikirlah saya pesundal tanya mana yang ini. dulu. Kau aku yang puasa, kau yang lemes, laki lagi. Kita di sini kan berbagi knowledge. Aku sudah ceritakan, kami dapat apa yang kami mau. Tapi apa yang dimau wanita soleha, nggak ada wanita soleha itu maunya apa? Dipakai rame-rame, nggak ada. Kecuali aku nggak tahu kalau keluargamu kayak gitu. Nah sekarang aku tanya balik, apa urusanmu mempertanyakan apa yang kami dapat nanti di surga? Kan itu yang dijanjikan. Kenapa kau nggak memikirkan apa yang kau dapat di surga nanti? Nah sekarang aku tanya kau, di surga kau ada apa? Gini, Gini, inilah kalian nih orang Kristen nih. Orang Kristen ini kerjanya cuma bertanya, giliran dijawab itu pun nggak digubris. Giliran kita jawab, mereka, aku kan cuma nanya. Iya, aku juga pengen nanya. Kalian orang Kristen bertanya surganya umat Islam, manfaatnya buat agama kalian apa? Nggak ada. Kalau aku bertanya, siapa Yesus menurut Yesus ada manfaat. Kenapa? Aku ingin membuktikan bahwa kalian selama ini menyelewengkan ajaran Yesus. Apa gunanya mencerdaskan bangsa supaya tidak terikut orang-orang yang membawa ajaran pribadi mengatasnamakan Yesus. Nggak mau aku Yesus dipitnah sama orang-orang kayak kalian. Nah, makanya aku bertanya samamu. Daripada kau ngurusin apa yang ku dapatkan di surga karena pasti tentu kenikmatan. Ku tanya kau, emang kau di surgamu dapat apa? saya kan nanya. Ini Kok loh. nangis kau, Bang? Emang kau nggak dapat apa-apa di surgamu? Ada loh, kau dapat Enggak, ini loh. saya mau bertanya. Kan kau udah tanya berkali-kali. Kau Kalau pikir orang ini kantor nanya, polisi? Ini temanya di sini bukan otot bertanya. Temanya Edis menyembah kelamin. Nggak ngerti kau tema-tema. Aku nih iyalah, boleh ditanya, tapi kalau aku lagi buka kelamin. tema ditanya. Nah, udah sekarang aku tanya samamu. Kau penyembah kelamin nggak? Kita kan bertanya kelamin. Loh, kau bukan bertanya kelamin di Kita sini kan bertanya temanya kelamin. nggak ada di sini temanya tentang kelamin. Temanya Edis penyembah kelamin. Itu temanya. Datanya mana? Data hasil diskusi kemarin. Ketika Edis Ya mengakui iya, daging cerita Yesus kelamin adalah kita. Yesus. Nggak ada, kau aja yang otakmu kelamin. Aku bilang Edis nyembah kelamin, jadi bukan fokus ke kelaminnya, tapi ke Edisnya. Otakmu aja sih yang mikirin selangkangan terus, makanya jangan kotor otaknya. Itulah sebabnya kenapa kami umat Islam ini agak takut Bang Jibril beliin aku cadar supaya aku tuh nggak di. Bener ya Bang Jibril tuh beliin aku cadar supaya Bang Jibril tuh tahu otak kalian tuh kayaknya jorok banget. Kenapa? Kita lagi bahas Edis menyembah kelamin, kita fokus ke Edis, tapi kau fokus ke kelaminnya. Kita lagi bahas Edis nyembah kelamin loh. Jadi tokoh objeknya apa coba? Siapa? Objeknya Edis nih temanya si Edis, bukan kelaminnya. Kau malah fokus kelaminnya. Mau naik komal orang udah kau bahas bini orang. Apa sih kotor banget pikiran kalian? Kenapa sih? Udahlah sekarang ku tanya balik, apa yang ada di surgamu? Ya iya, makanya saya tanya istri Giliran Muhammad bini ditanya orang balik atau mencret, giliran ditanya balik nggak mampu menjawab, giliran nanya berharap dijawab. Kita lagi bahas Edis nyembah kelamin, bahas yang lain. Inilah kelakuan kalian, ada-ada aja kalian pantas lah negara ini nggak maju-maju kalau orangnya kayak kalian ini. Tepuk tangan dulu. Tanya apa, jawabnya apa, yang ada-ada aja kalian ini. Ada-ada ya kalian. Ditanya apa? Kita lagi bertanya. Ini temanya Edis nyembah kelamin. Saya pengen penyembah-penyembah Edis membuktikan kalau Edis bukan menyembah kelamin. Ayo, diskusi di sini. Bagus-bagus aja. Pantaslah Bang Jibril nyuruh aku pakai cadar ya. Benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di hati kalian itu ada kotoran. Kalian lihat, jangan-jangan lihat and body ini. Terbayang kalian tak apa-apa mungkin ya. Mengerikan kalian dong. Oke, teman-teman, hari ini kita hanya ingin membuktikan kalau Edis apa namanya? Apologet kebanggaan Kristen ternyata mengakui bahwa dia penyembah kelamin. Kelamin Tuhanmu, Muhammad nabiku, ya. Jadi jangan saling usik. Kan gitu tuh. Gitu. Edis menyembah kelamin. Aku puas banget aku Edis mengakui hal ini. Kenapa nggak dari dulu kutanyakan pertanyaan ini sama Edis ya? Harusnya dari dulu. Tapi dulu udah pernah sih nanya. Tapi dia dulu Unitarian. Sekarang dia malah mengakui daging Yesus adalah Yesus. Halo Robert. Waalaikumsalam. Loh, kamu hilang kok. Dari koma, habis koma. Lah, kemana kau Rudi? Rudi,
Inilah kalian bertanya aja, giliran dijawab kalian nggak jelas kalian. Rudi Marpaung. Aku lagi nggak model ditanya, aku lagi model memvalidasi ada denom baru. Denomnya namanya adalah denominasi kelaminisme. Bentar Bang Robert, nanti saya sapa. Ya, denominasi Edis adalah kelaminisme. Apa yang disebut dengan teologi kelaminisme? Teologi di mana ada kepercayaan bahwa Tuhan itu berkata-kata, lalu kata-katanya berubah menjadi daging. Di antara daging-daging tersebut ada daging lemak, ada daging tandem, ada daging lembeknya, daging kelamin juga ada. Karena kelamin pasti adalah daging. Maka dari argumentasi bahwa firman itu telah menjadi daging dan daging itu adalah Tuhan, maka Edis mengakui bahwa daging itu adalah Tuhan. Lalu ketika hidung Yesus adalah Yesus, kelamin Yesus adalah Yesus, di sini dia juga menyamakan bahwa kelamin Yesus adalah Yesus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita sondingkan ke seluruh alam. Insya Allah semoga akan banyak orang yang mengikuti Edis ya, dan mungkin doakan ya buat orang Kristen kepada Tuhan kalian. Edis bisa membuat gereja di Amerika dengan simbol-simbol kelamin yang ada, bisa jadi begitu ya. Tolong direkam karena saya punya videonya nih. Oh, tempat aku kalau ditanya, karena dia maunya kalau debat sama aku tuh dia cuma nanya-nanya doang, mau framing doang, makanya aku nggak mau pikir sama dia. Kalau di sini mah dia aku tanyain, kata dia kelaminnya Yesus adalah Yesus, berarti dia penyembah kelamin. Tepuk tangan. Alhamdulillah akhirnya kita mengetahui ya. Baik, kita sapa dulu ya tamu-tamu yang baru masuk di sini ya. Kita sapa. Bang Robert ini Muslim ya? Bang Robert ini. Alhamdulillah. Oke, ya. Ada yang mau disampaikan Bang Robert? Tema kita adalah Edis menyembah kelamin. Oh, kalau saya tadinya pengen masuk koma Edis, cuma gak kebagian terus gitu. Mau ngapain di koma Edis, Bang? Ya mau bertanya-tanya gitu. Oh, kalau mau masuk koma Edis ya. Katanya dia sudah 11 tahun kalau nggak salah belajar Al-Quran gitu. Aduh, omongan Edis kok dipercaya, nggak ada urusan. Kita bahas tema Edis menyembah kelamin, itu aja. Kita lagi nggak bahas si Edis itu gimana. Kita lagi fokus di Edis penyembah kelamin. Saya mau orang Kristen itu membantah perkataan Edis atau meluruskan atau membenarkan di situ. Saya nggak peduli Edis mau dia mantan perempuan saya nggak peduli ya. Kita lagi bahas di sini Edis ini nyembah kelamin. Edis mengakui di hadapan saya dan depan Bang Datu kalau dia adalah penyembah kelamin. Itu hiburan ya. Ya mungkin gitu Bang Robert. Bang Robert ada yang menyampaikan tentang pernyataan Edis menyembah kelamin ini? Kalau menurut saya Edis itu emang gimana ya, provokator sih. Cuma itu aja sih Ya, paling. terus oke. Ada lagi? Itu aja yang mau disampaikan Bang Robert? Biar kita lanjut diskusi. Oke. Makasih Bang Robert ya sudah berkunjung ke room saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini saya hanya membuktikan bahwa Edis penyembah kelamin. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Robert ID. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Anto, Muslim non Muslim? Anto, Muslim non Muslim? Aduh, Anto turun ya. Ada suara. Oke, ini ngaku Kristen nih. Haha. Mau Kristen, Halo. cabang apa? Penyembah Selamat kelamin siang. juga? Halo, selamat Penyembah siang. kelamin? Ya, selamat siang. Menyembah kelamin? Saya mau mualaf nih. Aduh, saya lagi tanya. Disebutkan satu Gini, mujizat tunggu dulu. Nggak Allah usah. sama Muhammad. Nggak usah mualaf Kristen lah. Masa banyak Tuhan di bermujizat? Balikpapan aja orang Islam banyak berobat ke pendeta Andi. Ya udah kok sembah Andi lah. Dia melalui perantara nama Yesus. Iya, juga melalui perantara Nyi Roro Kidul juga banyak yang sehat. Udahlah, kami bukan umat-umat mujizat-mujizat gitu. Kenapa Udah aku tanya. Islam tidak minta sama Allah atau Muhammad? Kok malah ke kami? Loh, minta Sia, sama kalian. sia. Minta sama kau. Minta sama apa? Minta apa? Berarti Allah, Minta roti. Berarti Allah kami penuh keajaiban. Ajaib apa Tuhanmu?
penyakit bisa sembuh. Lah itu dukun beranak juga bisa nyembuhin penyakit. Apa sih ini? Inilah umat-umat yang percaya sama kabar hoax nih. Kau tengok. Kau bilang Tuhanmu Kenapa? ini Sebutkan kalau satu keajaiban kita Islam mulai dari abad ke-7 sampai sekarang. udah keajaiban Islam nih kutunjukkan. Udah, pertanyaan satu-satu lah. Tadi kau minta mukjizat, sekarang keajaibannya mana satu nih? Jangan kayak perempuan lagi datang bulan nih. Aku yang mau datang bulan nih. Ya, satu-satu. Apa pertanyaanmu itu? Mukjizat kan? Nah, udah aku kasih kau mukjizat. Pertama, mukjizat itu tidak dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan itu maha kuasa, nggak butuh mukjizat. Nah, siapa bilang Tuhan kau bermukjizat? Kau jangan menipu kami. Nih, Tuhan kau sendiri bilang kalau dia tidak bermukjizat, ya. Pendusta kalian. Nih. Tuhanmu sendiri ngaku tidak bermukjizat. Kok kau bilang Andi Simon lebih hebat daripada Tuhanmu gitu? Gitu. Nih, kau tengok ini. Kau tengok ini. Besok kau diskusi bawa data sama Uniriva. Nih, kau tengok. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Kau tahu ini tanda ini maksudnya apa? Mukjizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kau bilang Tuhanmu bermukjizat. Kalau si Andi Simon bermukjizat, Nabi palsu juga bermukjizat. Di kitabmu, Nabi palsu pun menyembuhkan orang. Nih, inilah kau pengikut orang-orang penipu. Akhirnya kau bertuhankan kepada orang yang bisa terbang. Kau tuhankan David Copperfield itu. David Copperfield bisa terbang dia. Besok kau tuhankan itu Deddy Corbuzier bisa membengkokkan sendok ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka? Banyak nabi palsu menyesatkan ini menggunakan mukjizat mana? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin orang kayak kalian tersesat. Apa yang kau banggakan dari mukjizat? Nabi palsu pun bisa bermukjizat. Kalau cuman bisa melakukan tanda-tanda hebat, kau tuhankan tuh Deddy Corbuzier. Kau tuhankanlah dokter-dokter yang di rumah sakit. Aku lagi bahas Edis penyembah kelamin, kau bahas pula mana Allah pula kau bilang bermukjizat. Ngapain Allah bermukjizat? Penting kali Allah bermukjizat. Yang perlu bermukjizat itu adalah Nabi. Supaya membuktikan kalau dia datang dari Allah. Nah, Nabi Muhammad bermukjizat ada. Banyak. Nah, Tuhanmu sendiri kalian bilang di dalam kitab kalian tertulis dia bermukjizat. Sementara dia ngaku, angkatan jahat ini tidak akan melihat satu tanda. Apa pula? Emang bapaknya Yesus punya mukjizat? Roh Kudus punya mukjizat gitu? Kalian minta Allah bermukjizat. Ada gitu mukjizat Roh Kudus. Ada gitu mukjizat bapaknya Yesus. Kenapa kalian ini loh? Ada-adanya kalian ini loh. Kutuntut mukjizat Roh Kudus nanti mencret. Kutuntut mukjizat Bapak mencret. Apa hebatnya orang bermukjizat? Mau nabi palsu di kitab bermukjizat kok. Udah buka mic-mu dulu. Tanya dulu. Pertanyaan aja. Di depanku, aku tuh menghargai kalian sebagai makhluk Allah. Jangan kalian rendahkan diri kalian. Aku sedih lihat kalian kayak gini loh, merendahkan diri kalian, gak punya harga diri kalian. Kalian bilang Allah kami bermukjizat. Emang bapaknya Yesus pernah bermukjizat apa? Yang bermukjizat itu para nabi. Kenapa nabi-nabi bermukjizat? Untuk membuktikan bahwa mereka diutus Tuhan. Karena kata mukjizat dan kata jaza itu artinya melemahkan. Ya, bicara lagi. Ayo permalukan dirimu. Kalau memang itu yang kau mau, aku bantu kau di sini mempermalukan dirimu. Ginilah kalau diskusi sama perempuan, laki-laki ke perempuanan ini, baper, nangis, nge-report, marah, nge-report, undang kawan-kawan, undang pendeta sana sini. Ada aja. Aku akan mu'alaf kalau Allah bermukjizat. Gak usah kamu mu'alaf. Kalau kau tuntut Tuhan kami sesuka-suka udelmu. Kau pikir Tuhan kami Tuhan yang bisa disuruh jadi daging apa? Dadanya kau ini. Inilah kekurangan ajaran kau sebagai orang manusia. Manusia biasa nuntut-nuntut pula Tuhan suka-suka bapak moyangnya. Pantaslah kau masuk neraka jahanam.
Orang-orang kayak kalian ini betul-betul orang-orang yang insya Allah akan masuk neraka. Kalian yang ngatur-ngatur Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Aku akan jadi Islam kalau aku bisa melihat Tuhan. Emang Tuhan kalian aja pernah kalian lihat apa? Batuk kemenangan. Halo Bang Lesman. Ya, halo Kak, selamat siang. Ya, siang Muslim non-Muslim? Non-Muslim Kak. Non-Muslim? Ya, silakan boleh bertanya. Tema kita edis nyembah kelamin. Boleh menanggapi, boleh membantah, boleh mempertanyakan alasannya. Tapi kalau mau bahas tema yang lain juga boleh. Bertanya tentang Islam juga boleh. Tapi tolong, jangan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang merendahkan harga diri kalian. Contoh kayak pertanyaan tadi. Sejak kapan mukjizat itu artinya adalah kejadian luar biasa yang dilakukan Tuhan? Gak ada. Tapi apa yang dilakukan Nabi karena izin Tuhan. Nah, pengertian mukjizat aja gak paham. Oke, silakan Lesman. Boleh Kak aku minta penjelasan atas dari tema Edis menyembah kelamin. Oke. Jadi Edis kemarin berada di koma saya. Kami diskusi ya, ini dia. Ini diskusinya. Nah, di sini Edis saya tanya. Ini aku lucu. Ayo Keluarin. ya ada ya. Enggak cicil. Tungguin. Ayo lagi Edis. Edis. Ayo. Coba gini aja Rifa, kalau gini. Yang membisukan, gini janji dulu. Enggak bisa. Janji dulu yang membisukan monyet, benar? Enggak, Yang membisukan monyet sendiri. Yang membisukan monyet ya. Lihat teman-teman ya. Iya, lu monyet. Bisukan kan? Dibisukan. Monyet ngatain monyet ya. Ngajak diskusi dibisukan apa-apaan? Kalau mau ngajak debat, ngajak diskusi, jangan main bisu-bisukan. Ini Ustaz Arif ngidupin ini dia. Yang bisukan monyet, ayo. Iya. Sekarang ini. Ya, ini sama aku ya. Silakan kamu tanya. Oke, ya udah. Ayo. Oke, aku tanya. Tengok nih. Ini pertanyaan ilmiah dia nggak mampu jawab. Siapa penulis Bible? Kok lari? Tapi kabur dia. Dia lari. Dia nggak bisa, guys. Kok lari? Pikir saya tadi temanya tentang daging Yesus Tuhan. Sekarang kok udah lari-lari? Udah selesai kan kamu udah penyembah kelamin. Udahlah. Nah, Sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad itu yang tanpa kelamin atau enggak? Nabi Muhammad itu memiliki sifat sempurna. Bukan itu pertanyaan saya. Yang dimaksud Muhammad itu yang pakai kelamin enggak? Muhammad adalah anak manusia normal. Yang ditanya apa? Dijawab apa? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu tanpa kelamin? Dua pertanyaan. Ya punya kelamin lah, dia punya isi gantian dong. Ini ribut nih Edis. Nah, Edis, seperti lo kata dia bapaknya aku ya. Ini nggak mungkin. Nah ini kita balik lagi ke perkataan Edis. Mau ditanya. Nah ini ya di awal-awal nih. Nah Edis nih. Macet, sulit. Daging Yesus Tuhan. macet? Nih daging Yesus Tuhan kata dia. Oh jelas, seperti Muhammad itu Nah juga. tuh jelas. Gimana? Oke, manusia Yesus itu Tuhan. Oh jelas, seperti Muhammad itu juga roh di dalam iman kalian. Iya. Dagingnya Yesus itu Tuhan. Ya karena di dalam pikiran Kan? Tuhan itu jenis bisa. Sulit teman-teman. Konsekuensi ketika mengatakan daging Yesus adalah Tuhan, dengan demikian juga mengklaim bahwa kelamin Yesus adalah Tuhan. Makanya dia berkali-kali menegaskan ke saya bahwa kelaminnya Muhammad emang bukan Muhammad, ya bukanlah. Yang namanya kelaminnya kelamin, yang namanya tangannya tangan. Tidak ada namanya tangan adalah manusia. Sejak kapan tangan adalah manusia? Tapi Edis, karena kitab kalian, firman itu adalah Allah, maka apapun yang ada pada diri Yesus itu adalah Yesus. Edis mengakui. Firman yang menjadi daging itu adalah Tuhan, maka daging manusia itu adalah Tuhan. Maka kelamin itu kan terdiri dari daging. Maka dengan demikian, Edis adalah penyembah kelamin. Mungkin diuji saja Bang Lesman, mengikuti cara berpikir Edis atau tidak, kita akan uji di sini aja. Ini diskusi saya kemarin sama Edis. Kalau menurut aku, dengan mendengar suara tadi rekaman, itu kurang sabar ya, belum
Itu kita lagi nggak minta Anda mengomentari diskusi saya dengan Edis ya. Saya hanya mau membuktikan Anda termasuk penyembah kelamin atau tidak. Mari kita buktikan. Kata Edis ya, Yesus adalah firman yang menjadi daging yang adalah Tuhan. Maka daging Yesus adalah Tuhan. Anda sepakat tidak? Kita uji aja, kalau Anda menolak Edis ya silakan. Anda sama Edis ya silakan. Kita hanya buktikan bahwa kalian itu penyembah Edis atau tidak. Nih, firman menjadi daging. Daging itu Tuhan atau manusia biasa? Firman itu kan menjadi manusia. Jadi artinya Bukan Bang, firman nggak ada firman jadi manusia. Baca kitabmu dulu. Jangan dipelintir lah kitab suci sendiri. Firman itu menjadi daging, become flesh, menjadi daging. Coba Nggak kalau semua daging itu daging manusia, coba Bang. kalau apa, Daging Kakak, B2 juga ada daging. Enggak membisukan apa si Edis TV. Mungkin Aduh, itu nggak urusanmu. Aku sama Edis itu urusanku sama dia. Kok kau pula yang mewakili dia di sini? Yang kutanya, aku ingin membuktikan kau sama nggak sama Edis. Yohanes 1 nomor Yohanes pasal 1 nomor 14 dikatakan di situ bahwa firman menjadi daging. Ini ya. Kalian itu bukan mengomentari gimana aku. Kalian ini menunjukkan Edis itu benar nggak? Kalian ikut nggak Edis? Itu loh. Biar aku buktikan kalau kalian itu penyembah Edis. Yohanes. Nih. Ini mantap. Ini akan ku angkat terus sebulan ini. terus ya. Bentar. Yohanes pasal 1 nomor 14. Tema ini tema kesukaanku yang akan ku angkat sampai Edis mendirikan gereja kelaminisme ya. Nih. Ya, inilah kalian suka berubah-ubah ya. Perhatikan teman-teman perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nih, di terjemahan baru dikatakan firman itu telah jadi manusia. Perhatikan. Padahal di ayat firman telah menjadi daging ya. Di sini di dalam King James Version juga become flesh. Nih. Ya, kita lihat. And the word was made flesh. Coba biar saya baca ya. Flesh. Coba saya biar Ntar baca. dulu, saya lagi ngasih tahu kamu apa yang saya tahu tentang kitab kamu. Kamu kan banyak nggak taunya, jangan-jangan nih. Saya ngasih tahu. Dalam kitab Anda itu, dalam terjemahan barunya, itu diganti menjadi manusia. Padahal itu adalah daging. Nih, makanya ada AYT versi 2018 mengatakan firman jadi daging. Nah, tapi kemudian di sini diganti. Entah siapa yang mengasumsikan ini jadi manusianya nggak ngerti kok bisa gitu loh. Padahal ini become flesh, ya, become flesh. Nih, hemin. Loh, ini bahasa aslinya kok menurutku? Hemin loh. Hemin, daging badan fisik. Tuh, daging tuh. Kok aku yang salah? Lucu kalian ini loh. Nah, tiba-tiba jadi manusia. Kalau saya menerjemahkan nanti Rifa bisa paham. Kok emang kamu punya tunggu, kamu menerjemahkan kitab mana? Kamu menerjemahkan kamu bisa bahasa Yunani. Orang kalau mau menerjemahkan itu harus paham bahasa yang mau diterjemahkan. Kamu menerjemahkan apa? Kalau soal bahasa Yunani kurang paham itu Rifa. Ya udah, kok kamu mau menerjemahkan, ikut aja lah panduan di sini. Ini kan udah ada orang-orang pintar yang membuatkan sini. Masa kau nggak percaya sama mereka? Kalau kau nggak percaya, kau mau percaya sama siapa lagi coba? Nah, sekarang ku tanya. Ketika Edis mengatakan bahwa daging Yesus adalah Tuhan, kau sepakat nggak? Kita membahas itu aja lah, doktrin Edis aja kita bahas di sini. Sepakat nggak kamu? Kalau daging yang menjadi firman yang menjadi daging itu Tuhan, dagingnya itu Tuhan, sepakat nggak? Tidak sepakat. Tidak sepakat teman-teman. Berarti kau tidak ngikuti Edis. Nah, kita dengarkan Edis bilang apa. Daging itu adalah apa? Nah ya. Berarti kau harus menentang Edis nih. Beda nih. Makanya aku bilang kadang-kadang kalian tuh pengikut Edis tapi nggak sama. Bentar. Ya. Sama muslim beraninya menggosip. Si Edis itu signalnya buruk teman-teman. Nggak ada yang mute dia. Signalnya buruk. Mana ada. Bohong banget. Edis, gue nanya, nama Tuhan itu siapa, Edis? Coba orang Tritunggal. Dengar ya. Nih. Nama Tuhan Edis siapa? Ayo Edis, nama Tuhan siapa? Edis? Kenapa kalian ketika saya macet? Emang Edis kalau menjawab pertanyaan agak sulit memang. Nggak mau jawab kan? Tuhanmu siapa, Edis? Ya, coba Bang Datuk diam dulu. Terus jawab gimana? Coba Terus Yesus dong, Yesus. gimana? Yesus Tuhannya. Jadi Yesus itu firman yang menjelma atau Allah Bapa yang menjelma?
kalian ini Tuh, bagaimana? berat menjawab pertanyaan saya. Firman yang menjadi manusia. Ya enggak usah itu, enggak usah sadari, jangan itu. Aku cuma pengen tahu. Firman yang menjadi manusia. Nah, Yesus firman itu yang jadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Firman jadi Gimana? manusia. Oke, manusia Yesus itu Tuhan. Oh jelas. Oke. Di dalam Manusia kalian, Yesus gimana? adalah Tuhan. Dagingnya Yesus itu Tuhan. Daging Yesus Tuhan. Iya, memang itu. Iya, loh, Anda bertentangan. Tadi bilang daging Yesus bukan Tuhan. Udahlah, kalian konsili Jadi dulu saya, apa saya, sih? saya tadinya itu mengikuti karena itu kemauanmu. Loh, Karena seolah-olah kau yang mengaku terus kau bilang pula kemauanku. Berarti kau ini orang yang seolah-olah apabila imanmu ditanya, itu kau yang mengatur. Makanya aku mengikuti apa bilang sejak kapan aku ngatur? Aku bertanya kok. Aku tanya, dagingnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kau yang jawab bukan. Lalu kau bilang mengikuti aku. Kok labil kali kau sebagai laki-laki? Labil kali kau loh. Giliran kau tahu Edis bilang daging Yesus adalah Tuhan, langsung berubah pikiran kau. Emang nggak ada kalian ini emang aneh ya. Hari ini bilang jangankan hari-hari loh, per detik aja bisa berubah jawaban kalian. Dia sendiri yang jawab tanpa dipaksa. Coba tadi bahwa kalau daging. aku bilang Ya iya. udah, aku kasih kesempatan kau menjawab ya. Sekarang aku tanya, daging Yesus itu Tuhan bukan? Apa? Dagingnya Yesus Tuhan bukan? Iya, Iya. Tuhan. Oke, dirubah ya teman-teman ya, dirubah. Terima kasih udah dirubah. Orang Kristen ini emang pengikut Edis. Nah, berarti kelamin Yesus Tuhan. Kalau sebagai laki-laki dia punya kelamin lah. Memang punya kelamin. Pertanyaannya kelaminnya Tuhan juga. Ketika seluruh tubuhnya itu kan dia itu kan sebagai Tuhan, seluruh tubuhnya. Nah, penyembah kelamin. Kan saya Nah. benar teman-teman. Terus kenapa dia bilang penyembah kelamin? Lalu kalian menyembah siapa? Seluruh tubuhnya kan Tuhan, kelaminnya Tuhan. Ya sudah kalau begitu kalian menyembah kelamin, tepuk tangan. Salah, saya Terima mengikuti- kasih. Saya mengikuti dari apa nih? Ya, silakan. Sini saya untuk bertanya. Ya udah silakan bertanya. Makasih ya sudah mengakui. Ini satu orang ketemu- dicatat teman-teman ya. Namanya siapa tuh? Aku dulu. Lesman di Jawa termasuk. Nanti aku kasih tahu Edis, ada orang-orang yang memang mengikuti Edis. Lesman, penyembah kelamin. Oke. Lesman udah satu orang udah. Lanjut apa? Kalau Sekarang penyembah kelamin kau bilang. Loh, Lah, yang menyembah kau bilang tadi daging, itu kamu kan menyembah manusia Yesus kan nggak? sebagai laki-laki kan punya kelamin. Ya Betul, toh? tapi daging Yesus katanya Tuhan. Tadi ini ini kok berubah-ubah nih orang ini kayak dari tadi nih. Tadi katanya daging Yesus bukan Tuhan. Gara-gara Edis bilang daging Yesus adalah Tuhan, jadi ikut Edis. Daging Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya daging Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Jangan seram aja lah. Yaudah, sekarang saya tanya baik-baik deh. Udah, makanya kalau bicara Jadi menjawab gini, itu aku mau pikirkan tanya nih. dulu. Loh, Ini belum. aku Aku tanya nggak mau nih. dipitnah nih. Dikira nanti aku memaksa lagi. Nanti kau play victim. Kau kan memaksa aku. Padahal nggak ada paksaan. Sekali lagi kita pelan-pelan aja ya. Berenungkan dulu, berpikir dulu sebelum jawab. Firman itu menjadi daging. Daging Yesus itu Tuhan atau bukan? Silakan dijawab. Firman itu kan menjadi daging. Jadi gimana ya cara bilangnya kami? Nanti nggak apa-apa. Ya lah tahu salah ngebahas itu. Jadi ini aku mau tanya. Nggak bisa orang temanya itu kok. Kok nggak bisa bahas itu? Orang temanya itu sekarang. Jadi kan udah selesai Edis tadinya. mengakui. Ya apa? Tadi kan udah selesai Daging kan? itu Tuhan bukan? Daging Yesus Tuhan bukan? Iya. Oh, nah kan penyembah kelamin. Nah, lu kok lari ke penyembah kelamin? Loh, emang kelamin bukan daging? Emang kelamin Yesus bukan daging? Aduh, Rifa. Kenapa sih kalian ini kok nggak konsisten jawabannya? Kata aku, kenapa sih bang? Bang, kalau jadi laki-laki tuh yang konsisten lah. Masa dari tadi ditanya belat-belit nih pelin-pelan nih orang nih nggak jelas. Dia yang sendiri yang bilang kalau daging itu adalah Tuhan. Aku bilang kalian penyembah kelamin karena kan kelamin Yesus itu tuh daging bukan tulang. Emang ada kelamin itu tulang doang gitu? Oke, jadi gini. Menurut kita umat Islam itu Muhammad itu siapa itu? Utusan atau gimana? Utusan Tuhan. Utusan yang dipimpin kan? Apa
Apa ini utusan yang dipimpin kan? Apa maksudnya itu? Enggak, Utusan itu yang utusan kan bisa diutus. dibilang utusan itu kan diutus itu kan bisa dibilang memimpin ya kan, Iyalah kayak Pak Presiden juga memimpin. Suami memimpin istri. Muhammad itu kan sebagai untuk memimpin umat kita Islam untuk membawakan berita Jibril ya kan. Apa sih? Nabi Muhammad itu memimpin umat Islam untuk mengajarkan wahyu dari Allah dan mengajarkan bagaimana cara menjalankan. Nggak suka aku kau pelintir kayak gitu loh. Nggak tepat bahasanya. Nabi Muhammad itu pemimpin umat Islam, menjadi pengajar dan menjadi suri tauladan. Nah itu yang betul. Jangan gitulah. Kok nggak melintir-melintir? Nggak boleh, nggak bagus. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Terus? Kalau memang jika Muhammad itu hanya utusan, terus kenapa itu umat kita Islam itu bersorak-sorak kepada Muhammad? Berapa? Karena Muhammad itu kan hanya Siapa yang sebagai berseru-seru? Siapa yang berseru-seru kepada Nabi Muhammad? Aku nggak pernah seumur hidup aku berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Loh, yang beliau itu Muhammad tuh apa itu? Bukan aku, siapa itu Muhammad? Lagian kenapa memangnya kalau aku bilang suamiku, apakah aku menuhankan suamiku? Anakku, oh anakku, guruku, kesayangan, apa itu jadi Tuhan? Tetanggaku, bagilah 200 dulu. Apa langsung jadi Tuhan itu tetanggaku? Suamiku, belikan baju lebaran. Jadi Tuhan dia? Hah? Tunggu dulu. Jangan dulu. Bentar dulu. Belum selesai. Aku mau mengulangi. Bang datu aku. Bagilah dulu 200. Langsung dia jadi Tuhan gitu. Hah? Hey! What's wrong with you people? Your question is never have a quality, you know. Cobalah bertanya tuh yang berkualitas. Bertanya tentang sejak kapan berseru-seru itu langsung menjadi Tuhan yang diseru-seru tuh. Suamiku, sini masuk kamar dulu. Ingin kulihat dompetmu untuk beli baju lebaranku. Langsung jadi Tuhan gitu. Kalau memang nggak diseru-seru kepada Muhammad, ngapain diseru-seru nama Muhammad? Kalau nggak memang kok kau pula yang larang-larang kami menyeru Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabiku? Ya memang sejak kapan? Tunggu dulu. Sejak kapan menyeru dengan mengatakan kekasihku? Itu langsung ketawa. Ketawa dia. Iya. Aku ketawa. Kan aku bilang. Umat kita Islam kan berseru-seru kan dengan Muhammad. Jadi kebanyakan siapa yang bilang yang berseru-seru kepada Muhammad? Makanya aku tanya umat Islam tuh banyak yang mana siapa? Sebutkan namanya. Oke, saya mengikuti. Apa ini teh? Kalau memang ini orang ngomong kita Islam tidak bersorak-sorak kepada Muhammad, lalu kenapa dibawakan nama Muhammad? Apalah pertanyaanmu ini? Kalau umat Islam tidak bersorak-sorak, kenapa dibawa Nabi Muhammad? Aku aja nggak ngerti dengan pertanyaan kau. Pertama, yang bersorak-sorak kepada Nabi Muhammad siapa? Terus yang bersorak-sorak itu kenapa bersorak-sorak? Ya siapa? Aku nggak pernah bersorak-sorak kepada Nabi Muhammad. Aku tuh berselawat kepada Nabi Muhammad. Nggak pernah. Kau lagi ngomong sama aku orang Islam loh. Muhammadiyah nggak ada bersorak-sorak kepada Nabi Muhammad. Orang NU juga nggak ada bersorak-sorak. Agak lain kok ketengok. Tinggal di planet mana kau? Lalu siapa? Coba kau tunjuk satu Islamnya biar ku tatar dulu. Siapa namanya? Banato. Bersorak-sorak sama Nabi Muhammad Banato ya. Netizen Islam. Kalian bersorak-sorak sama Nabi Muhammad ya? Woi, jawabnya orang Islam nih. Siapa? Tunjuk tangan yang bersorak-sorak sama Nabi Muhammad. Tunjuk. Siapa yang bersorak-sorak sama Nabi Muhammad? Naik ke atas. Coba satu Islam tanya dulu lah. Ini orang bawa apa? Subhat, kalian memang melucukan sekali. Siapa yang orang Islam di sini bisa kunaikkan? Siapa orang Islam yang bisa aku tanyain dulu? Oke, kalau memang gak bersorak-sorak. Tunggu dulu, jadi aku lagi nanya sama. Apalah kau ini yang nuduh kami bersorak-sorak kepada Nabi Muhammad, lalu kau tanya lagi. Nabi Muhammad itu Rasul. Kalau memang gak bersorak-sorak, kalau itu menganggap Rasul itu Muhammad. Kan lucu kau nih. Seperti apa? Orang Islam di bawah bilang Nabi Muhammad itu ya manusia lah dia. Terus? Kalau Yesus manusia atau bukan? Ya manusia lah. Berarti kau menuhankan manusia dan daging dan kelamin. Wah, lengkap sudah. Kok kau pula yang malas?
Kau yang bertanya sama aku, kau pula yang malas. Yang capek menjawab aku, kau pula yang malas. Ya udah, apalagi pertanyaanmu? Muhammadku, Muhammadku, kok langsung kok jadi Tuhan? Suamiku, suamiku, kok langsung jadi Tuhan? Anehnya kalian Oten, kok bisa kayak gitu? Kok lucu kalian ya? Lama-lama kalian lucu kali loh. Makasih udah menghibur kami ya. Lama-lamanya itu yang lucu itu Bu Rifa. Hah? Yang lucunya itu lama-lamanya Bu Rifa. Ya ketawa lah. Jangan ketawa miris, ketawa yang betul. Ikhlas ya aku ketawa dia. Ternyata edit nyembah kelamin. Tunggu dulu, kalau lucu tuh ketawa kayak aku nih. Edit nyembah kelamin. Batuk kemenangan. Kalau lucu tuh ketawa, jangan ditahan nanti kentut. Lucu ketawa, sedih nangis, sakit hati marah. Jangan ditahan-tahan nanti kentut, Bang. Kayak ini. Editnya bakal amin. Itu lawak kali ya Allah. Nggak batal puasa kalau ketawa. Apalagi, udah tanya aja. Nanya aja susah di sini mah. Apa? Nanya lagi. Nanya saja. Malas aku nanya. Kau baper kali loh kayak perempuan lagi datang bulan. Malas adek bang. Jangan sentuh adek bang. Uang belanja gak dikasih. Kau laki-laki loh. Kalau ditanya nanti, kejang-kejang. Kayak ditanya nanti, kejang-kejang mana ada aku kejang-kejang. Aku ketawa. Dari tadinya kejang-kejang. Tuh. Hah? Masa ketawa aku bilang kejang-kejang ada-ada ya kau ini. Orang semua kita definisi kasih berubah. penerangan nggak mau didengar, dipotong-potong. Ayolah, aku dengarkan. Dari tadi yuk, aku dengarkan. Udahlah, aku mau turun dulu ya. Disuruh menjelaskan malah turun. Ini nggak jelas nih cowok nih. Kata Iya. ini cowok kalau sama ceweknya ya. Katanya mau makan bakso, nggak jadi. Ya udahlah, aku pulang aja. Loh katanya lu mau beliin gue bakso. Ya udahlah, kok nggak jadi makan bakso, aku pulang aja lah. Janganlah kayak gitu jadi laki-laki bang. Laki-laki itu harus kuat. Jadi harusnya bagaimana? Ya katanya mau menjelaskan, ya udah saya dengarkan aja dulu nih. Ntar nanti keluar-keluar. Udah dulu ya, mau turun dulu ya. Kau pahamilah ajaran sama sesama Islam ya. Pahamilah mereka dengan sebaik-baik. Udah penjelasannya? Hah? Kirain ngejelasin lu. Gue udah sabar nih. Memberikan kesabaran ke hati gue supaya gue gak sakit hati kita ya kalau sama Otenia. Giliran dikasih menjelaskan malah kabur. Giliran kita ngajak ngomong dikira kita gak ngasih kesempatan jelasin. Emang nih penyembah kelamin susah. Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lucu nih ya, kalau akun utama saya tidak pernah dapat live-nya Uni, tapi kalau akun kedua baru bisa dapat. Belum di follow mungkin. Udah saya follow, kita kan berteman di akun pertama. Kecil ini. Oh mungkin saya dibatasi mungkin Bang. Atau ada, coba cek nanti ke banned atau ke blok. Enggak bagus. Kalau dibatasi penontonnya udah banyak gini. Oh gitu. Kalau dibatasi itu paling 600 cuma deh, 600, 500, 400 dibatasi itu. Ini nggak dibatasi nih. Oke lah. Pertama saya nggak pernah lihat. Udah saya follow ya. Nah aku follow Bang Goto. Nih ada set boy nih, set boy muslim non muslim. Set boy muslim non muslim. Halo set boy. Set boy, oke, set boy turun ya. Tidak bersuara di sini kita turunkan. Kita nggak butuh berhala ya. Jangan memberhala diri. Halo Kak Masna. Halo. Muslim non muslim Kak? Muslim non muslim. Iya kakak non muslim atau orang muslim, muslimah. Enggak, saya Nasrani, saya Kristen. Oke. Baik, di sini tema kita sebenarnya Edis mengakui nyembah kelamin. Kalau kakak ada yang mau ditanggapi boleh, kalau mau bertanya yang lain juga boleh tentang Islam.
Silakan Kak Masna. Maksudnya gimana ini Edis penyembah kelamin? Edis waktu kemarin di komal saya, yang videonya saya sudah putarkan tadi, dia mengatakan bahwa daging Yesus adalah Yesus, kelamin Yesus adalah Yesus. Sementara dia menyembah Yesus, maka dia penyembah kelamin, begitu Bang. Kak. Maksudnya daging Yesus. Ya, kata Edis daging. Lah Yesus kan punya daging, Kak. Masa Yesus nggak punya daging? Masa tanya sama saya daging apa? Itu kan tubuh. Daging itu kan tubuh. Yesus kan betul. Tubuh. Daging itu ya tubuh Yesus dong. Ya, yang saya bilang. Kakak makanya dengar dulu. Kan di sini saya tadi bilang, Edis mengakui firman itu menjadi daging. Daging itu adalah Tuhan. Ya, daging itu Tuhan. Nah, kelamin itu kan daging, Kak. Ya udah kalau gitu, ya Edis penyembah kelamin. Karena kelamin Yesus adalah Yesus, kata Edis. Kan firman Allah adalah Allah. Segala sesuatu yang ada pada diri Allah adalah Allah. Nah, kaki Yesus, Yesus. Hidung Yesus, Yesus. Firman Yesus, Yesus. Maka kelamin Yesus adalah Yesus. Kalau kelamin Yesus adalah Yesus, dan Yesus itu disembah, maka Edis penyembah kelamin. Gitu, Kak. Menurut kakak gimana? Kakak sama kayak Edis? Lah kok ya kalau ya mungkin lu nya kali yang ininya kagak nyampe. Ya kakak ajarin lah, bikin sampai lah saya. Makanya saya buka komal. Saya kan kalau kakak bilang saya nggak nyampe, kakak jelasin. Maksudnya gimana coba? Daging itu maksudnya satu tubuh. Jadi kami itu menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah kelaminnya. Nah itu si Mamat kan pencinta kelamin juga itu si Mamat. Oh menghujat nih. Saya nggak menghujat loh dari tadi. Coba tunjukin dalil Nabi Muhammad pernah mengatakan dia. Saya menghujat siapa? Saya diskusi sama Edis, membawa data Edis yang mengatakan bahwa daging itu adalah Tuhan. Di mana tertulis Mamat pecinta kelamin? Kalau Tuhan kamu pecinta kelamin ada, jangan penghujat ke perempuan. Kau belum tahu siapa aku. Aku santun-santun. Otak kau yang nggak nyampe. Giliran kau ditanya, bukannya malah menjelaskan, ngajak berantem. Kau pikir aku takut berantem sama kau? Kau bilang nabiku pecinta kelamin, mana datanya? Kalau Tuhan kau mencintai kelamin ada. Buktinya Tuhan kau meminta upeti perawan nih di Bilangan pasal 31. Jangan kau ngada-ngada kau di sini. Aku bicara pakai data. Ya. Kau ini kurang ajar. Kau bilang nabiku pecinta kelamin. Mana datanya? Nabiku mengatakan aku sangat mencintai kelamin seperti Tuhan kau yang meminta upeti perawan. Jangan kau sembarangan di sini. Ini komal perempuan Islam yang tak sudi nabinya dihujat. Kau kasih kesempatan menanggapi Edis yang mengatakan daging Yesus adalah Tuhan. Burung Yesus itu daging bukan tulang. Kau pahami itu, kau bilang otakku nggak nyampe. Otak kau kalau nyampe, luruskan, jelaskan sama aku salah. Hakmu di sini menjawab. Kau bilang Nabi Mamat, sejak kapan nabiku namanya Mamat? Kau itu nabinya Pak Prabowo loh. Kau pikir Pak Prabowo itu agamanya apa? Kau pikir orang-orang di Indonesia ini, petinggi-petinggi di Indonesia ini menganggap Nabi Muhammad apa? Kau minoritas aja udah kurang ajar. Ada kuhujat Yesus dari tadi. Ada kuhujat Tuhan kau dari tadi. Temaku aja Edis nyembah kelamin loh. Edis yang menyamakan Yesus dengan kelamin. Kau bilang nabiku itu pecinta kelamin. Mana datanya? Perempuan sundal kau ini. Memang iya kata Yesus ya. Perempuan sundal layak masuk surga. Dan kau adalah salah satu orang yang dulu lebih masuk surga. Kalau kau menghina pribadiku gak masalah. Orang tuaku pun kau hina mungkin aku akan sabar. Tapi yang kau hina itu nabinya umat Islam. Mana dalilnya Nabi Muhammad pecinta kelamin dengan mengatakan seperti Tuhanmu, mengambil bini orang untuk orang lain, meminta upeti perawan. Mana? Tunjuk. Nih kayak aku nih. Kurang ajar lama-lama minoritas ini ya. Kita ajak baik-baik ngobrol diskusi bahwa ini bahkan ini orang yang dianggap dia hebat loh. Saya lagi bawa data, videonya masih ada. Kau belum tahu kau siapaku. Mati pun aku rela demi membela harga diri nabiku. Kau nabiku aja dalam buku Michael Hart menjadi orang nomor 1 yang berpengaruh. Di Harvard hadis itu ditempel. Kau siapa? Mana dalilnya? Jangan karena kau membenci agama Islam kau hujat nabi kami. Aku belum pernah menghujat Tuhan kau. Justru aku membongkar penghujatan kalian terhadap Tuhan kalian. Kurang ajar lama-lama orang-orang Kristen naik ke komal kita ini. Gak mampu menjawab, gak mampu membantah, malah menghujat. Tunjuk datanya, perempuan. Aku menghargai tamu, binatang gak perlu kuhargai di sini. Paham kau?
Kau pikir aku takut? Presiden pun bapak kau nggak takut aku. Mati pun aku rela, nggak apa-apa. Hidup di dunia cuma sebentar. Kau bilang Mamat pecinta kelamin. Mana datanya? Menghujat cepat kau, ngaku pula kau ajaran kasih. Mungkin nggak kau mengasihi umat Islam sementara nabinya saja kau hujat? Kenal nggak kau sama Nabi Muhammad? Pernah nggak kau mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istrinya? Coba kau tunjukkan. Ada nggak data yang bisa kau temukan menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad tercela seperti Paulus? Yang bahkan mengatakan kepada perempuan, harus tundukkan segala sesuatu kepada suami. Hamba-hamba, patuhlah kepada majikan. Yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Ajaran macam apa itu? Tunjuk sama aku di sini. Ayo kita adu data. Ayo. Kau pikir aku diam saja nabiku dihujat? Yang lain boleh diam. Ini Rifa ini. Tahu kau siapa aku? Aku adalah orang yang hadir mengorbankan banyak hal untuk nabiku. Kenapa? Gak sudi aku nabiku kalian hujat. Semena-mena kalian muncung, kalian bilang nabiku pecinta kelamin. Biadab kau. Kurang ajar. Kalau aku bisa tunjuk